Uhayyikum tahiyyatal islamiyah, tahiyyatal mubarakah, tahiyyatal ahlil jinan, wa tahiyyatan bihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala qalamanil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad tamassaka bil qur'ani wa sunnah, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, saudara-saudari yang selalu semangat, mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Segenap rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu kepada Allah yang maha agung. Sholawat berbingkai salam, marilah kita limpah curahkan kepada mahkota alam, pelipur lara dikala duka, penyejuk kolbu dikala rindu, pengobat hati dikala tersakiti. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati dan saya ta'zimi beserta teman-teman yang selalu saya sayangi. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang bertemakan bagaimana peran pemuda dalam menyambut bonus demografi di Indonesia. Sebelumnya saya izin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan bonus demografi? Baiklah, bonus demografi adalah bonus kependudukan untuk Indonesia di mana proporsi usia kerja yakni 15 sampai 65 tahun lebih besar dibandingkan dengan proporsi yang bukan usia kerja, yakni di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Sebenarnya saya yakin bahwasanya sebagian dari teman-teman tidak asing dengan makna bonus demografi. Namun yang ingin saya remind di sini adalah siapa sih yang akan berkontribusi dalam bonus demografi? Siapa sih yang akan terlibat dalam bonus demografi? Yang akan terlibat dalam bonus demografi yakni kita ini sebagai pemuda, sebagai generasi muda untuk bangsa. Berbicara mengenai bonus demografi, kita berbicara mengenai masa depan bangsa. Berbicara mengenai masa depan bangsa, kita berbicara mengenai pemuda. Berbicara mengenai pemuda identik dengan masa-masa muda. Masa muda adalah masa yang hebat, luar biasa, masa yang kuat untuk kita senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang indah, dan penuh dengan kekuatan. Keindahan masa muda dihiasi oleh apa? Oleh kesehatan fisik yang kuat, penglihatan yang tepat, pendengaran yang masih akurat, pikiran yang masih cermat. Wajah indah mengkilat, walaupun ada sedikit jerawat, namun tidak gawat, karena ada obat di toko terdekat. Betul? Kembali lagi kita berbicara mengenai pemuda. Pemuda di Indonesia, maka kita tidak lepas dari yang namanya muslim dan muslimah, karena kitalah yang paling banyak. Oleh karenanya, jadikan ini adalah sebuah peluang besar untuk kita mencapai sebuah kesuksesan dan kejayaan bangsa dan agama di masa yang akan datang. Sebuah peluang kesuksesan adalah dilihat dari apa yang kita lakukan di masa sekarang, apa yang kita pelajari di masa lalu, dan apa yang kita ekspektasikan di masa depan. Jangan salahkan hoax yang tersebar di mana-mana jika kita sebagai pemuda tidak melakukan apa-apa untuk bangsa. Jangan salahkan jika yang menjadi trending di YouTube adalah konten-konten yang unfaedah. Jika kita sebagai pemuda tidak berkontribusi apa-apa untuk bangsa.
Jangan salahkan jika 10 tahun, 20 tahun di masa yang akan datang, orang-orang yang mengambil kebijaksanaan adalah orang-orang yang tidak sesuai visi, misi, tujuan, dan harapannya dengan kita, teman-teman. Karena apa? Karena kita sebagai pemuda tidak melakukan apa-apa untuk bangsa, untuk sampai kepada titik itu. Jika kita mengharapkan keajaiban, jelas semua yang ada di dalam Islam adalah keajaiban. Namun pertanyaannya, sejauh mana kita mengambil suatu dalil lalu kita terapkan? Jangan mau terjebak dengan keeksklusivitasan, teman-teman. Jangan mau hanya menjadi pemuda yang eksklusif, yang hanya memikirkan diri sendiri. Saya 5 tahun ke depan mau jadi apa? Saya lulus kuliah kerja di mana? Gaji saya nanti berapa? Saya sukses atau enggak? Saya, dan saya. Mari kita ubah kata saya menjadi kata kita. Toh Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Mulailah dari diri kita sendiri, maka banyak kaum yang terlibat. Jika kita memulai dari diri kita sendiri, namun yang merasakan hasilnya hanya diri kita sendiri, pasti ada formasi yang salah. Mulailah dari diri kita sendiri, banyak kaum, banyak orang, banyak pihak yang terlibat. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Hadirin rahimakumullah, kita sering mendengar sejarah telah mengatakan melalui lisan Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama di Indonesia. Apa yang beliau katakan? Beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Dari perkataan tersebut sangat jelas bahwasannya kesuksesan dan kejayaan bangsa berada di tangan kita sebagai pemuda. Lantas, bagaimana 10 tahun, 20 tahun yang akan datang? Apakah ada harapan bangsa kita menjadi bangsa yang maju? Apakah ada harapan agama kita akan tetap damai? Wallahu a'lam. Jika pemudanya baik, maka insya Allah turut baiklah bangsa dan agamanya. Namun sebaliknya, jika pemudanya bejat, pemudanya rusak, suka berjudi, minum khamar, membunuh, mencuri, dan lain sebagainya, apakah dengan pemuda seperti itu bangsa kita akan maju? Wallahu a'lam bishawab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun pernah berkata, jika kamu ingin melihat masa depan bangsa, maka lihatlah sikap pemuda dan pemudinya. Karena apa? Karena merekalah yang akan mewariskan kepemimpinan di masa yang akan datang. Ironisnya teman-teman, pemuda zaman sekarang, pemuda zaman kita ini dikenal dengan pemuda generasi Z, generasi milenial, yang mana semakin hari semakin tidak mengenal tujuan hidupnya, terjerumus ke dalam perlembahan haram, terjebak ke dalam gejala sosial yang tidak bermoral, salah pergaulan, seks bebas, dan lain sebagainya. Apakah dengan pemuda yang seperti ini ada harapan bangsa kita untuk maju? Apakah dengan pemuda yang seperti ini agama kita akan tetap damai? Wallahu a'lam. Inilah yang kita khawatirkan, hadirin. Oleh karenanya, saya di sini ingin mengajak kita semua, mari sama-sama kita belajar merubah diri kita mulai detik ini. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas diri kita. Semangat, bangkit dan berjuanglah. Karena apa? Karena tidak ada pemandangan yang lebih mengenaskan daripada seorang pesimis muda. Mari kita tata masa depan, sempurnakan kehidupan, karena kitalah kelak yang akan menjadi pemimpin kesuksesan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jikalau pedang melukai tubuh, maka masih ada harapan untuk sembuh. Jikalau lisan melukai hati, entah kemana obat dicari. Kota Makassar, kota besar, kota Jakarta, tempat presiden. Mohon maaf apabila banyak kata-kata kasar, saya mohon maaf 100%. Ke Bekasi membeli minyak, ke Surabaya beli rambutan.
Sebenarnya saya masih pengen ngomong banyak, tapi kaki udah kesemutan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.